Kau nih kasiri di, iya. Kenapa habis nih kasiri kok tiba-tiba ada kalung salib di tengah tubuhmu? Yang paling susah kalau ngomongin itu jujur pas. Emosi saya terbawa, jadi udah berapa kali kalau saya cerita ini rasanya gimana gitu ya. Alhamdulillah ada saya masuk Islam. 1, 2, 3. Adik saya itu Mas yang nikah kan sekarang pindah Katolik lagi. Ya jadi di keluarga kami saya terbelah Mas. Ini kelompok yang ikut adik saya yang jadi biara, ini kelompok yang berdasarkan pengalaman saya Mas, kita harus ekstra hati-hati. Mereka pinter, mereka lihai. Ibu saya yang guru agama bisa jadi Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pius Bepi Nusarto. Saya dari keluarga Katolik. Bapak saya Katolik fanatik, tapi perlu diketahui ibu saya adalah PGA Mas. Pendidikan Guru Agama Islam. Zaman dulu itu ada PGA jadi setara SMA. Nah, dia PGA itu pendidikan guru agama Islam. Nah, ya menikah dengan bapak saya itu secara Islam Mas. Walaupun waktu itu bapak saya Katolik. Mungkin pandai-pandainya bapak saya Mas. Jadi begitu nikah di daerah Haji Barang Pakuncan, selesai dibawa ke Jakarta. Di Jakarta selang berapa tahun diajari pelajaran agama Katolik atau apa saya nggak tahu. Akhirnya ibu ke bawah Katolik Mas. Padahal bisa dibayangkan lah seorang guru agama Islam ya dibawa ke Jakarta berubah jadi Katolik. Saya dengannya udah gimana gitu Mas. Waktu itu saya belum punya pikiran apa-apa ya, waktu itu saya masuk Katolik ya biasa-biasa saja, tapi setelah saya masuk Islam itu betapa sayangnya Mas. Atau mungkin karena pintar-pintarnya bapak saya ya. Jadi jadilah ibu saya Katolik. Saya lahir di Jakarta, begitu keluar dari rumah sakit langsung dibawa ke katedral. Saya dibaptis. Dari SD, dari kecil sampai kelas 3 SD di Jakarta saya penuh dengan ajaran-ajaran Katolik karena bapak saya fanatik banget. Saya pindah ke Purwokerto kelas 4 di SD Karitas, SD-nya orang Katolik. Nah, kelas 5, kelas 6 saya dibawa ke desa, ke rumah Mbah di Banjarsari Kulon. Di situ mungkin ya Mas, saya hidup di lingkungan orang desa yang sangat sederhana dan saya selalu dilarang mbah saya. Kowe dolan aja karo bocah tukang arit gitu. Saya senang lari-lari ke Langgar, pulang. Nah, mbah saya selalu melarang dan setiap minggu saya diajak ke gereja, ke kota. Ya, jadi lingkungan saya awalnya dari lingkungan Islam di desa itu. Terus mengalir sampai SMP, SMA. Ketika saya mulai awal-awal kuliah, jujur aja, waktu SMA saya senang sama perempuan Mas, sama teman SMA anak haji. Di situ saya rasa kayaknya sulit banget buat saya ya.
kita mendekat nggak berani. Terus kuliah juga saya ketemunya juga itu Mas, orang-orang Islam. Akhirnya secara tidak sadar mengalir, masuklah ke Islam. Kalau nggak salah awal-awal mahasiswa saya masuk Islam, tapi jujur saya nakal. Jadi mungkin Islamnya cuma Islam KTP atau pengakuan waktu itu. Ya, tapi sudah mengalir terus sampai saya punya istri, ketemunya orang Islam semua Mas. Nah, waktu bapak saya tahu saya masuk Islam, saya nggak ngomong setahun Mas. Bapak saya bersyukur saya punya agama Islam, tapi dengan saya masuk Islam, saya kelihatan sering di rumah, jadi mungkin di mata bapak saya nggak nakal jadinya Mas. Saya sering di rumah, kebetulan rumah saya sebelah masjid, saya sering ke masjid. Nah, sampai akhirnya adik saya nikah Mas sama tentara. Di situ bapak kan nggak bisa jadi wali, sayalah yang maleni Mas. Nah di situ walaupun saya udah nggak ngomong sama bapak, saya tetap pamitan sebagai anak, Pak, nyuwun pangestu, saya mau jadi wali adik saya menghormati bapak, kita mau nikah di KUA. Loh. Terus bapak saya ngomong, bawa ke sini, nikah di depan saya nyaksikan kamu wali. Terlaksanalah pernikahan. Bapak saya menyaksikan saya jadi wali, yang tadinya mau di KUA akhirnya di rumah Mas. Walaupun waktu itu perwaliannya saya serahkan ke petugas KUA, tapi saya sempat selama sama adik saya, dan alhamdulillah adik saya masuk Islam. 1, 2, 3 adik saya masuk Islam. Saya mengalir Mas, semakin kesini semakin ketemu istri Islam, jadi semakin kuat, tapi 30 tahun kemudian Mas, adik saya itu Mas yang nikahkan sekarang pindah Katolik lagi. Itulah Mas. Ya, yang paling susah kalau ngomongin itu jujur Mas, emosi saya terbawa. Jadi udah berapa kali kalau saya cerita ini rasanya gimana gitu ya, 30 tahun jadi orang Islam, setelah punya anak 4, suaminya tentara Mas, anaknya itu masih Islam sampai sekarang, tapi adik saya ini balik ke Katolik. Alasannya suaminya selingkuh Mas. Jadi dia pernah ke rumah, Mas aku orang ditakoni bojoku setahun gitu. Saya udah tahu Mas, aku ditakoni bojoku setahun, masalah apa sih? Aku bilang gitu, agama Mas, pantas lah suamimu marah, kamu udah bukan muhrimnya karena kamu pindah Katolik. Saya gituin Mas, kamu pindah Katolik, kamu udah bukan muhrimnya suami kamu. Terus loh ini nggak ikut Mas? Iya, bilang gitu. Nah sampai sekarang dia masih Katolik, pindah Katolik lagi Mas. Terus anak-anaknya masih tetap Islam 4. Saya kadang-kadang bingung, saya mau ngomong apa gitu. Terus terakhir kemarin ngomong cerita ke saya, Mas aku nggak ada hidayah, kalau saya dapat hidayah saya akan balik ke Islam. Saya jawab, itu namanya kamu sudah dapat hidayah, saya bilang gitu kan. Tapi sampai sekarang masih tetap Katolik dan semakin kuat. Terus karena jujur aja Mas, salah satu adik saya ada yang biara, tapi terus nggak tahu kenapa ceritanya gimana, nikah terus otomatis nggak jadi biara kan. Nah itu yang ada di dalam keluarga saya itu Mas, mungkin kita selalu berbenturan
Alhamdulillah adik saya yang sudah Islam 3. Nah ini yang satu lagi lucu mas. Yang satu lagi juga balik ke Katolik mas. Nikah saya yang nikahkan, dia balik ke Katolik. Yang sangat saya sesalkan, dia bermain dengan agama mas. Jujur aja, dia nikah dengan orang yang udah punya istri. Setelah cerai dengan suaminya, masih tetap Islam. Ketika nikah dengan seorang yang udah punya istri, apa namanya, nikah siri. Tapi begitu selesai nikah siri, ketemu saya lihat pakai baju, mohon maaf ya, yang kelihatan belahannya itu di tengah-tengahnya ada salib dari kalung. Saya bilang, kepriwe dia? Diem aja, saya juga diem. Jadi kalau kamu memang nikah Katolik, nikah Islam, nikah siri, harusnya kamu tetap Islam. Jadi jangan main-main dengan agama, saya bilang gitu. Karena itu kan nikah siri kan nikahnya orang Islam. Berarti kamu udah nggak sah jadi orang Islam, saya bilang gitu kan. Jadi banyak mas, benturan di keluarga saya banyak mas, jujur aja. Sampai sekarang alhamdulillah adik saya kemarin satu udah umroh. Baru 2 hari yang lalu berangkat. Adik saya, terus anak saya semua Islam. Dari di keluarga saya sendiri juga Islam, dan anak saya yang Barep yang sekarang di Batam udah umroh 2 kali dan dia di biro umroh. Terus kemarin anak saya nih, adik saya kemarin berangkat umroh. Jadi alhamdulillah masih banyak yang bertahan, dan orang pertama di keluarga saya yang masuk Islam saya mas. Jadi saya bisa adik yang sekarang masih Islam, adik nomor 3 sama adik nomor 4. Berapa dia? 9 mas. 9. Ya, jadi adik saya ini yang dari Katolik masuk Islam nikah, sekarang balik Katolik lagi. Nomor 3 ini yang umroh kemarin, nomor 4 ini sampai sekarang alhamdulillah masih Islam. Terus nomor 5 di Singapura, itu nggak tahu agamanya apa mas. Jadi bapak anak pertama? Saya anak pertama. Terus yang nomor ini biara adiknya di Singapura, nomor 6 itu di Polandia, dia Islam masih mas. Tapi saya jujur aja khawatir dengan hal seperti ini, karena dia udah Islam dengan istrinya, pindah ke Polandia, kerja di Polandia. Sampai kemarin saya telepon masih, aku udah bakal pindah mas. Ya, jadi di keluarga saya itu berat banget mas. Ya syukurlah saya masih bisa mempertahankan 3 adik saya, 4 adik saya mas, dan yang satu udah umroh, yang satu mungkin ada di Polandia, mungkin juga nanti pulang mau umroh rencananya. Terus yang lainnya masih Katolik. Yang saya kan 2 ini mas, udah pindah Islam, tiba-tiba balik Katolik lagi, sudah 30 tahun, dan dia tidak peduli anaknya Islam semua. 4 anaknya, yang nomor 1 Polwan masih Islam, nomor 2 nanti mungkin kalau enggak. Jadi itulah mas, saya cukup sampai sekarang masih harus berjuang. Semoga adik-adik saya nanti, terutama yang 2 ini. Jadi yang murtad berapa? 2 mas. 2. Yang sudah masuk Islam terus balik lagi 2. Kalau lainnya ya memang mereka udah Katolik dari dulu. Yang belum pindah, yang sudah pindah ini 2 adik saya udah pindah ke Islam terus balik ke Katolik lagi. Yang sekarang sampai sekarang mas, saya nomor 3, terus nomor 4 sama nomor 7. Jadi 4 doang ya. Jadi Bapak menyadari nggak kalau itu akibat daripada misi kristenisasi melalui pernikahan di awal? kalau saya enggak mas. Dari bapaknya, dari ayahnya bapak. Ada saya iya. Merasanya itu. Awalnya pernikahan ya. Kristenkan melalui pernikahan. Iya, orang pernikahan. Merasanya kalau itu memang program memang terkonsep gitu. Maksudnya? Ya kan tadi dulu ibunya Pak Pius itu kan seorang guru agama. Iya. Dinikahi oleh ayah Pak Pius kan. Nah, Nah, secara Islam ketika sudah menikah ternyata
kan jadi Katolik semua. Iya. Itu Bapak merasa nggak Pak, kalau itu memang misi kristenisasi melalui pernikahan? Kalau saya enggak, Mas. Dan ketika Bapak sekarang sudah menjadi seorang Muslim itu merasa nggak, oh itu kayaknya dulu ibu saya dikristenkan gitu. Enggak, saya mengalir, Mas. Saya nggak melihat ibu bapak saya ya, karena cerita itu sebelumnya saya nggak tahu. Oh, Saya cerita itu tahu setelah saya SMP, SMA malah. Nah, itu bukan suatu alasan buat saya, jujur ya Mas. Saya ketika mendekat ke keluarga ibu saya yang di Haji Barang itu, saya melihat setelah SMP, SMA ya terutama, kok ibu saya terkucil dari keluarganya yang di. Terus akhirnya kan ternyata betul, keluarga ibu kan Islam kuat, sampai ibu dididik sama bapaknya jadi guru agama. Terus kakek saya guru agama juga, bukan guru agama, tapi ibu saya jatuhnya guru agama. Nah, itu tidak apa, saya merasa bahwa ibu saya kok beda dengan bude tante saya itu beda. Terus saya merasakan, oh ya, jadi inilah sebabnya jadi terkucil. Tapi itu tidak ngaruh di saya, artinya saya harus masuk Islam, enggak, belum, waktu itu belum pengaruh. Jadi pengaruh masuk Islam saya itu mengalir gitu saja Mas. jadi karena lingkungan ya. Oke lah, bisa dibilang lingkungan, tapi akhirnya nggak mungkin saya melihat adik saya begini, itu justru memacu saya untuk jangan seperti mereka. Saya harus semakin kuat, harus semakin percaya gitu. Nah, adik-adik saya ini yang masih saya perjuangkan, tapi saya nggak berani janji Mas, karena mereka kuat banget. Paling nanti anak-anaknya saya pertahankan. Kalau anak-anaknya yang 4 ini masih anak nomor 2. Nah, kalau ada yang nomor belakang ini, apa namanya, yang satu kebetulan dapat beasiswa di Rusia. Nah, itu sekarang masih Islam Mas, tapi kalau ngelihat kostumnya, dia SMA lulus terus dapat beasiswa di Rusia, kuliah, pulang udah nggak pakai kerudung lagi dan bertato, padahal perempuan. Itu saya, tapi ngakunya masih Islam, ya mudah-mudahan lah nantinya bisa tetap Islam. Tapi yang kecil malah susah Masnya, karena dia, ya itu saya bilang, kau nikah siri di, iya, kenapa habis nikah siri kok tiba-tiba ada kalung salib di tengah susumu, saya bilang gitu. itu sampai sekarang ya jadi di keluarga kami kayak terbelah Mas. Ini kelompok yang ikut adik saya yang jadi biara, ini kelompok yang sampai ketika di grup keluarga kita jarang ada komunikasi. Kayak kemarin saya mohon doanya, saya berangkat umroh, yang ngasih selamat cuma saya. Ada yang lain yang biara, yang ini no comment. Begitu juga ketika ada ucapan Natal dan sebagainya di grup keluarga itu, saya juga nggak pernah ngomong apa-apa. Dan saya sampai sekarang di grup WA itu cuma diem, ngomong seperlunya aja. Jadi gimana ya, harus saya perjuangkan terus atau bagaimana, sementara saya sendiri harus memperkuat iman saya dan sebagainya Mas. Jadi kadang-kadang godaan juga berat ya waktu itu, apalagi dulu jujur ya, ketika saya masih kuliah gagal terus nganggur, itu sempat di benak saya, kalau ada yang ngasih saya kerjaan atau ngasih saya kehidupan, entah Islam entah Katolik, akan saya ikuti. Pernah di benak saya begitu. Tapi alhamdulillah Mas, saya dapat pacar Muslim sampai nikah gitu loh. Jadi semakin sini jadi semakin kuat, semakin kokoh, dan insya Allah nggak terlintas sama sekali Mas. Untuk mempertahankan akidah Islam terhadap keluarga Pak Pius, apa yang Pak Pius lakukan? Apakah gabung dengan komunitas, kajian, atau gimana? Minta apa? Untuk mempertahankan akidah Islam Pak Pius dan tadi ponakan-ponakan Pak Pius gitu ya, apa yang Pak Pius lakukan gitu? Apakah Pak Pius ikut kajian lalu atau ikut komunitas kemualafan atau apa?
Saya ikut komunitas kemualafan ada. Sementara ini masih bareng sama Mbak Eli sama Bu Mariana. Di apa nama komunitasnya Pak? BMC, tapi jujur Mas, saya pengennya mualaf yang mandiri Mas. Saya kepengen jadi mualaf yang mandiri, artinya gini, kebanyakan di masyarakat luas, mualaf itu kan adalah yang harus dibantu, harus yang minta jatah, harus ini dan sebagainya kan. Kita ngomong jujur ya Mas ya. Tapi saya kepengen mandiri. Mualaf yang tidak bergantung dengan mereka-mereka yang yang menganggap mualaf itu harus dibantu, lemah, dia lemah katakan lemah. Enggak. Saya kepengen jadi mualaf yang mandiri. Bila perlu teman-teman mualaf jadikan satu. Kita jalan sendiri gitu Mas. Saya nggak menutup kemungkinan, memang nggak menutup mata. Mereka membantu saya banyak, terutama dalam bidang akidah, belajar dan sebagainya dari mereka. Tapi insya Allah saya pengen jadi mualaf yang mandiri tanpa harus dimotivasi biar kuat dan sebagainya, enggak. Saya pengen tetap jadi orang Islam sampai akhir hayat saya Mas. Insya Allah bisa. Pak Pius, sebelum penutup mungkin ada pesan-pesan buat penonton? Berdasarkan pengalaman saya Mas, kita harus ekstra hati-hati. Mereka pinter, mereka lihai. Ibu saya yang guru agama bisa jadi Katolik. Mereka memanfaatkan nikah siri untuk kepentingan jadi suami istri. Itu Mas, itu pengalaman saya. Jadi tolonglah teman-teman mualaf, terutama yang katanya dibilang masih belum kuat imannya, tolong dijaga betul-betul. Hati-hati, mereka sangat pandai dan sangat pinter. Melihat pengalaman saya, kadang-kadang tahu-tahu di sebuah gunung, di sebuah bukit ada Gua Maria, ada ini, ada itu. Nah, itu mereka pura awal-awalnya paling kerja, nanti udah ketagihan, nggak mau tertarikan dengan itulah Pak Mas. Jadi tolong teman-teman, terutama yang mualaf ya, kita harus ekstra hati-hati. Mereka pinter. Saya nggak ngomong agama A, agama B, agama C, tapi mereka pinter. Atau mereka yang dibilang setan atau iblis itu saya nggak tahu Mas. Tapi mereka pinter. Jadi itulah teman. Kita harus ekstra hati-hati. Harus benar-benar kuat. Perbanyak ya. Misi pemurtatan melalui pernikahan ya Pak? Gimana? Misi pemurtatan melalui pernikahan ya, hati-hati ya. Ada. Jadi gini, ini detailnya ya. Jadi Islam, terus cerai. Tadinya Katolik, masuk Islam dan nikah, cerai. Ada orang punya istri, nikahlah siri sama si janda itu. Nah, ini tiba-tiba jadi Katolik lagi, jadi balik agama awalnya. Lah pernikahannya kan apa sih Mas pernikahan itu Mas? Jadi kan seolah-olah nikah siri itu buat mainan kan buat mereka, untuk pengesahan saja, atau mungkin biar dibilang untuk katakan misalnya gini, dengan nikah siri kan saya punya surat ya Mas, menghindari teriakan masyarakat atau menghindari. Nah ya. Jadi itu sekali lagi tuh buat teman-teman, terutama yang mualaf, marilah kita berkokoh iman. Kita harus kuat, harus ekstra hati-hati, karena mereka betul-betul pinter. Seperti saya katakan tadi, seperti pengalamannya Mbak Sati, Mbak, itu dia lahir yatim piatu atau mungkin duafa, diambil di gereja, diambil terus disekolahkan bla 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 bla, jadi Kristen atau Katolik atau nggak tahu, pokoknya non Muslim. Tapi pada akhirnya dia balik lagi. Dan itu pernah diceritakan, Mbak Mariana pernah dengar ya Mbak ya? Mbak Sati. Itu pernah diceritakan Mas, ketika kita ketemu mualaf. Jadi saya juga harus memberi masukan kepada mereka, yang teman-teman mualaf yang ada di lingkungan kita. Terus marilah kita jagalah Mas. Betul-betul harus. Mereka pinter. Sangat pinter, sekali lagi saya bilang, mereka pinter banget. Terima kasih Pak Pius atas sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi... Wasir merupakan penyakit yang banyak diderita. Namun, banyak orang yang menolak operasi karena dapat menyebabkan infeksi sampai komplikasi. Jamune godhong kates awake tes yen diombe.
Jamu itu dibuat dari tumbuhan yang berkhasiat obat. Jamu itu adalah sesuatu minuman yang merupakan penyembuh segala macam penyakit di dalam tubuh kita. Jamu itu tidak hanya sekedar mengobati, tapi bagaimana orang yang sehat itu menjadi tetap sehat, menjadi bugar dengan minum berbagai macam jamu. Jamu itu diharapkan bisa mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kami mendukung sepenuhnya budaya sehat jamu ke UNESCO. Ini untuk pengobatan wasir atau ambeien, ya. Ini dengan jamu ambeina. Nah, jamu ambeina ini aman untuk dikonsumsi dan ini sudah banyak yang menggunakan, sehingga bagi orang-orang yang kena wasir atau ambeien ini bisa tersembuhkan dengan minum jamu ambeina, dan ini bisa Anda dapatkan di Ngaji Cerdas. Terima kasih, mudah-mudahan Anda tersehatkan.